Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan hening sejenak, kita akan datang menghadap hadirat Tuhan, kita akan mohon penyertaan serta berkat-berkat-Nya dalam ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memeliharanya dengan penuh kesetiaan dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari rahmat Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Marilah semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan tersungkur dan menyembah Dia. Saatku masuk ke hadirat. sepanjang bulan kami hidup oleh karena kebaikan. Engkau luar biasa Tuhan.
kasih untuk semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah kami. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan yang ada di hidup kami. Kau berikan hidup yang baru setiap hari. Setiap hari. Hanya karena Tuhan. Amin. Yang Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
Selamat berjumpa kembali setelah beberapa pekan kita berpisah. Selamat beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Dan mari kita akan bersama-sama berdoa, meminta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu kepada hidup kami. Kami juga mengucap syukur atas segala berkat, kasih, dan anugerah-Mu, hikmat dan makrifat yang selalu senantiasa Engkau berikan kepada kami setiap hari. Kami akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan pada ibadah raya pagi hari ini ya Tuhan. Tolonglah kami, cerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami tahu maksud hati Tuhan, supaya kami tahu akan apa yang diperkatakan Tuhan, dan kami tahu makna dalam kehidupan di dalam firman itu sendiri, supaya kami juga tahu apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama pada hari ini Tuhan, dan untuk selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali lagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan belajar firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang kekasih, Salomo sebagai penulis Amsal ini kurang lebih tahun 970 sampai tahun 700 Masehi. Ya, kira-kira sudah 3000 tahun yang lalu. Tetapi firman ini adalah gambaran kejadian dalam kehidupan yang terus-menerus terjadi setiap hari, dari dulu sampai sekarang, dan mungkin sampai selama-lamanya akan terjadi. Suasana batin manusia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu semua bahwa kitab suci bukanlah kitab atau buku ilmu pengetahuan, tetapi kitab suci adalah kitab atau buku iman. Tetapi di dalam kitab suci ini firman Tuhan itu adalah tidak kontradiksi dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu pengetahuan itu sejalan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu induknya adalah teologi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan induknya adalah filsafat. Tetapi sebelum filsafat itu berkembang, filsafat itu lahir. Yang pertama adalah teologi. Artinya bahwa kitab suci adalah atau teologi adalah sebagai induk ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salomo menuliskan amsal-amsal kebijaksanaan
Salomo berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini bisa dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat ini. Bahkan ilmu kedokteran itu telah membuktikan bahwa hati yang gembira itu dapat menimbulkan atau dapat memberikan imun yang kuat di dalam tubuh. Ada salah satu penemuan bahwa ketika kita bergembira, ketika kita bersukacita, otak kita mengeluarkan sebuah hormon yang dikatakan adalah hormon dopamin atau endorfin. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa hormon dopamin ini sebagai hormon kebahagiaan. Karena hormon ini keluar dari otak kita ketika kita suasananya bahagia, ketika kita suasana nyaman, ketika kita suasananya ada damai, sejahtera. Dan hormon ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hormon dopamin ini adalah berfungsi sebagai motorik, berfungsi sebagai atau mengingatkan memori seseorang yang merangsang motivasi, memberi respon kepada saraf optik atau penglihatan yang menyebabkan fokus pada sesuatu yang tertentu. Juga hormon ini disebut hormon yang berkontribusi dalam perasaan senang, karena hormon ini terlepas dalam perasaan senang dan juga dapat mencegah depresi, juga meningkatkan imun tubuh. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi hormon dopamin ini dapat meningkatkan imun tubuh. Hormon dopamin ini adalah hormon kebahagiaan. Sehingga ketika pada saat-saat ini ada wabah COVID-19, bagaimana sikap kita? Banyak yang menyarankan bahwa kita harus hidup senang, bahwa kita tidak boleh tertekan, bahwa kita harus selalu senantiasa berbahagia. Supaya apa? Supaya imunitas kita ini bertambah kuat, supaya kita dapat mengatasi kalau ada virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena imun kita kuat, maka kita tidak sakit. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan hormon ini yang istimewa adalah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbahagia atau kalau kita bersenang-senang, kita akan banyak mengeluarkan hormon, yaitu dari cairan otak,
ke seluruh tubuh kita. Dan ini dapat membangun sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Dapat memperbaharui. Sehingga kalau sel-sel kita yang rusak dan dapat diperbaharui, artinya di dalam tubuh kita ini ada pembaharuan. Di dalam tubuh kita ini kan begitu. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau ada pembaharuan sel-sel ini maka kita akan menjadi muda kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya dalam situasi sekarang ini, banyak orang yang berkata kita harus tetap senang, hidup berbahagia. Karena tidak ada jalan lain katanya untuk mengatasi misalnya COVID-19 ini kecuali kita meningkatkan imun tubuh kita dengan jalan kita senang, hidup berbahagia tadi. Nah, hidup berbahagia itu yang bagaimana? Pertanyaannya begini. Dalam saat-saat sekarang ini yang kata orang itu serba sulit, bagaimana kita bisa hidup senang? Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup senang di sini adalah bukan hidup yang bersenang-senang dalam arti pesta pora. Tetapi hidup senang di sini adalah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup tidak khawatir. Ya. Kita hidup tidak khawatir dengan keadaan sekarang ini. Kita hidup ini dengan penuh percaya diri dan penuh pengharapan kepada Kristus. Masalah tetap ada di dalam kehidupan kita. Masalah tidak akan berlari dalam hidup kita ini. Akan selalu ada. Tetapi kalau kita berpegang pada pengharapan kepada Yesus Kristus, kita akan mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, hidup senang di sini saya juga mengartikan bahwa di dalam hidup ini kita dapat menyelesaikan masalah. Tidak khawatir, tidak was-was. Kita menghadapi masalah apa adanya. Tidak dengan berlebihan. Dan tetap tenang. Sekali lagi penuh berpengharapan kepada Yesus Kristus. Itulah sebuah arti firman Tuhan, yaitu hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira akan bisa mengatasi segala permasalahan. Karena kita merespon segala sesuatu itu dengan tenang, dengan sebuah keyakinan. Tetapi juga ada sebaliknya. Ya. Ayat selanjutnya berkata, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini juga sudah dibuktikan oleh sebuah teknologi dan ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Ada hormon yang berlawanan dari hormon dopamin tadi. Kalau hormon dopamin ini keluar dari otak ketika kita berperasaan bahagia. Tetapi hormon ini sebaliknya.
hormon ini akan keluar ketika kita stres, menghadapi berbagai masalah dengan panik, khawatir, dan lain sebagainya yang membuat hati kita tidak nyaman. Maka otak akan mengeluarkan cairan yang bernama hormon tiroksin. Maka otak akan mengeluarkan hormon atau cairan yang bernama kortisol. Nah, hormon kortisol ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fungsinya berlawanan dengan hormon dopamin tadi. Tetapi sebenarnya ini pun tidak diciptakan oleh Tuhan itu merugikan untuk tubuh kita. Hormon ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita, yaitu bisa untuk mengatur metabolisme tubuh dan juga untuk melancarkan peredaran darah. Tetapi yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hormon ini keluar di saat kita mengalami stres atau depresi. Dan kalau depresi ini terlalu panjang atau sering Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan kelebihan hormon kortisol ini. Sehingga kalau hormon kortisol ini berlebihan di dalam tubuh kita, yang oleh otak dibagikan ke seluruh tubuh kita ini, maka hormon ini juga akan merusak tatanan jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Hormon ini dapat menimbulkan penyakit jantung karena ada penyumbatan-penyumbatan di pembuluh darah. Dan juga hormon ini kalau berlebihan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini enzim atau sel-sel yang memproduksi atau memperbaharui sel-sel tulang tidak berfungsi. Jadi sel-sel tulang itu tidak akan dapat pembaharuan, tidak akan berganti. Padahal seharusnya dalam 28 hari sel-sel kita ini sudah harus berganti. Tetapi kalau hormon ini tidak berfungsi dengan sebaiknya atau berlebihan itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tulang kita karena tidak dapat meregenerasi tulang-tulang kita, maka tulang kita akan mengalami masalah, yaitu kita bisa sakit tulang atau kropos tulang. Maka dikatakan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, semangat yang patah depresi, hidup yang tidak ada gairah, itu akan mengeluarkan hormon kortisol. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mari buatlah dalam kehidupan kita ini senyaman mungkin, senikmat mungkin, se-enjoy mungkin. Karena Tuhan katakan, dapatkah kalau kamu khawatir? Dapatkah kalau kamu khawatir? Ini saya bahasakan, bahasa saya sendiri. Menyelesaikan masalah-masalahmu. Dapatkah kamu khawatir? Kalau kamu khawatir terus-menerus tentang kehidupanmu, tentang keuanganmu, itu bisa menyelesaikan atas keuanganmu. Apakah kekhawatiranmu bisa mendapatkan keuangan?
Dapatkah kalau kamu khawatir bisa menyelesaikan perkara-perkaramu? Apakah perkara-perkara itu dapat diselesaikan dengan hati yang khawatir? Tetapi sebaliknya, kalau segala kekhawatiran itu kita hadapi dengan hati yang senang, dengan hati yang tenang, artinya biasa-biasa saja gitu, maka semuanya akan teratasi. Karena apa? Kita dapat berpikir jernih. Kita dapat menguasai diri kita. Kita dapat mengendalikan pikiran kita. Kita dapat mengendalikan perasaan kita. Maka kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Karena kalau di dalam kehidupan yang sekarang ini banyak orang yang mengatakan kehidupan yang tidak menentu. Kapan musibah COVID-19 ini akan berakhir tidak ada juga orang yang tahu. Vaksin dan obatnya juga belum ditemukan. Kalau kita hadapi dengan rasa khawatir, apakah bisa selesai? Tetapi kalau kita selesaikan dengan hati yang bijaksana, dengan penuh pengharapan dengan Tuhan, dan dengan tetap bersukacita, karena kejernihan pikiran kita itu, karena kematangan kita, karena kita bisa mengendalikan perasaan dan pikiran kita itu, maka kita akan mendapatkan ide-ide yang baik di dalam kehidupan kita. Ide-ide yang harus kita jalani, yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dalam menjalani kehidupan ini, dalam masa-masa sekarang ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap, yang pertama adalah taat kepada aturan-aturan Tuhan. Tetapi kita juga harus taat kepada aturan-aturan negara. Karena Tuhan juga menganjurkan supaya kita ini, kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga harus taat kepada negara atau pemerintahan. Karena pemerintah itu adalah dari Tuhan. Seburuk apapun pemerintahan itu, dasarnya adalah ingin melindungi rakyatnya dan membuat rakyat ini makmur dan sejahtera. Ini adalah prinsip negara-negara dimanapun juga. Tidak ada negara itu yang tidak bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tidak ada negara yang tidak memikirkan rakyatnya. Dengan cara dan undang-undang mereka masing-masing tentunya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari kita sebagai orang percaya taat kepada Tuhan dan juga taat kepada negara, supaya hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi masalah bagi orang lain. Supaya hidup kita menjadi contoh yang baik, bukan menjadi hal-hal yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita akan diingat dan dikenang orang-orang percaya menjadi sumber masalah di negeri ini. Tetapi kita akan dikenang bahwa orang-orang percaya atau gereja menjadi berkat, dan mereka akan memuliakan Tuhan dengan berkata, orang percaya itu taat, orang percaya itu baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi, hati yang gembira adalah obat
hati yang tenang, jiwa yang mapan, pikiran yang jernih, dapat menyelesaikan segala perkara dengan baik. Tetapi pikiran yang kacau balau, was-was dan khawatir, kita akan berpikir dengan tidak tepat. Karena perbuatan kita akan gerasa gerusuh. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama selalu senantiasa memberikan hidup kita kepada orang sekitar kita, kepada lingkungan kita, terlebih kepada negara dan dunia ini. Tunjukkan kita bahwa kita adalah orang yang bisa hidup berbahagia di dalam keadaan apapun juga. Bahwa orang percaya akan menjadi berkat, bukan menjadi masalah. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau telah mengingatkan kami dan Engkau telah menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam firman itu, dan kini telah terbuka ya Tuhan, bahwa hati yang gembira adalah obat, bukanlah kata-kata kosong firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang sungguh bermakna dan maha benar di dalam kehidupan ini. Tetapi hati yang khawatir, hati yang patah akan merusak tubuh kita sendiri, akan mengeringkan tulang kita, sehingga sia-sialah semuanya itu. Tetapi dengan semangat dan kegembiraan, semangat yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya ini akan bisa melalui segala kehidupan ini, segala kesulitan ini dengan baik. Dan orang-orang percaya akan menjadi sebuah gambaran kehidupan yang baik. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih